Selamat datang di Sekolah Dasar Impres Ndetu. Salam sehat, sukacita, dan sukses selalu. Perkenalkan, saya Florentinus DP, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2024 dari Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Maroke. Hari ini saya akan melaksanakan pembelajaran pendidikan agama Katolik semester 1. Nah, untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah video praktik pembelajaran yang akan saya laksanakan. Selamat menyaksikan. Bapak Guru, sebelumnya mengecek kita punya kehadiran. Hari ini semuanya hadir? Hadir. Terima kasih, berarti kalian semua sudah menyadari pentingnya sebuah pembelajaran itu sendiri ya. Terima kasih banyak. Baik, ini mari kita mengawali seluruh rangkaian pembelajaran kita hari ini dengan doa. Saya minta anak Chelsea bisa pandu kita dalam doa. Kita ambil sikap berdoa. Marilah kita berdoa. Izinkanlah saya membawakan doa ini secara iman Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Engkau menunjukkan kasih-Mu melalui kehadiran sesama yang kami jumpai setiap hari. Ayah, ibu, kakak, adik, dan siapapun yang ada di sekitar kami memiliki peranan besar dalam hidup kami. Semoga melalui pelajaran ini kami semakin menyadari kehadiran dan kebaikan mereka selama ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih kepada anak Chelsea yang sudah membantu kita, mengantar kita dalam doa ya. Baik, hari ini semuanya sehat? Sehat. Baik ya. Semangat? Semangat. Tadi pagi sarapan atau tidak? Sarapan. Baik ya, terima kasih. Berarti kita semua siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini ya. Baik, anak-anak, kira-kira pembelajaran kalian masih ingat atau belum? Pembelajaran kali lalu temanya tentang apa? Tentang apa? Aku mengembangkan kemampuanku bersama Allah. Ya. Aku mengembangkan kemampuanku bersama Allah, itu pembelajaran kita kali lalu. Baik, ya. Hari ini kita melangkah lagi pembelajaran yang berikut tentang materinya tentang aku mengembangkan kemampuanku bersama orang lain. Sekali lagi, apa tadi temanya? Aku mengembangkan Kemampuanku bersama orang lain. Ya. Aku mengembangkan kemampuanku bersama orang lain. Baik ya. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini yaitu sama peserta didik pembelajaran yang akan kita capai dalam pembelajaran kita. Baik ya. Setelah kita mengetahui apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran kita hari ini, ya, Bapak Guru mau tanya, ya. Ya. Tema pembelajaran kita hari ini tentang aku mengembangkan kemampuanku bersama orang lain. Ya, orang lain. Kira-kira pertanyaannya, dapatkah seorang anak hidup dan bertumbuh tanpa bantuan orang lain? Dapatkah? Tidak dapat. Ya. Kita dalam hidup kita, ya, dalam tumbuh kembangnya kita tanpa bantuan orang lain, tanpa ada campur tangan dari orang lain, kita tidak bisa hidup. Baik. Kira-kira siapa saja yang sudah berbuat baik terhadap
kita semua sampai saat ini. Kita siapa saja yang sudah Bapak dan guru, orang tua, teman, kakak adik, ya. Termasuk Bapak Ibu guru juga ya. Ya. Bapak Ibu guru juga sudah berjasa untuk kita. Baik, nih. Anak-anak ya, untuk menciptakan suasana supaya kita lebih semangat, lebih senang lagi dalam mengikuti pembelajaran kita hari ini, ada sebuah ini tepuk fokus ya, tepuk fokus. Dengar apa dari Bapak Guru ya? Kalau Bapak Guru sebut selamat pagi, tepuknya 1 kali. Selamat siang, tepuknya 2 kali. Selamat sore, tepuknya 3 kali. Bisa saja sebentar Bapak Guru ketika sudah sebut selamat sore, bisa saja Bapak Guru bisa balik lagi selamat pagi. Ya, menguji kita punya konsentrasi. Oke, kita mulai. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat siang. Baik, terima kasih banyak ya. Menguji kita punya konsentrasi. Baik, next. Baik anak-anak, hari ini pembelajaran kita hari ini pembelajaran yang berbasis masalah. Jadi langkah-langkahnya yang pertama penyampaian masalah. Ya, sebentar kita akan mendengarkan cerita cerita dari sebuah persoalan atau masalah. Lalu langkah yang kedua itu analisis masalah. Langkah yang ketiga itu hipotesis dan perencanaan. Langkah yang keempat itu penyelidikan dan pengumpulan data. Langkah yang kelima itu penyusunan solusi, dan langkah yang terakhir adalah evaluasi solusi. Ya, itu ya. Itu langkah-langkah kita. Next. Oke ya. Sudah masuk dalam kelompok dan sekarang saya Bapak Guru bagi nama-nama kelompok. Yang ini kelompok apa? Mawar merah. Yang ini? Melati. Baik, terima kasih. Berarti ada 2 kelompok yang sudah kita bentuk, yaitu kelompok mawar merah dan kelompok melati. Baik. Ya. Saat ini ya, kita masuk dalam penyampaian masalah ya. Di dalam penyampaian masalah ini kita disajikan dengan sebuah cerita ya. Cerita yang menjadi sebuah persoalan ya. Persoalan yang mau kita gali ya. Ya. Ada ceritanya, sudah lihat ceritanya? Sudah. Ceritanya tentang si Lupu dan si Busta. Baik, mau dengar tidak? Mau. Baik ya. Ada seorang Lupu dan seorang buta ya. Seorang Lupu dan seorang buta. Ya. Mereka dua ini diundang ke tempat ini, diundang untuk pesta diundang ke tempat pesta. Lalu si buta ini pergi jalan. Tibalah di sebuah warung ya. Ketemulah dengan seorang buta ya. Hai teman, saya ini diundang ke tempat pesta. Diundang juga ke tempat pesta, tetapi saya tidak bisa pergi ke tempat pesta karena saya ini buta, tidak bisa lihat apa-apa. Ya. Oke. Lalu dengarlah orang ketiga di samping mereka ya. Orang ketiga. Hai, kamu bisa pergi ke tempat pesta ya. Begini caranya ya. Yang buta dia junjung yang lumpuh. Yang buta ini untuk bisa berjalan pergi, melangkah. Lalu yang lumpuh tadi karena dia bisa melihat, dia duduk di atas punggungnya buta. Akhirnya mereka mulai praktekkan ya. Mereka mulai praktekkan. Si buta tadi mulai menjunjung si lumpuh, taruh di atas punggungnya, dan mereka berjalan ke tempat Pesta. Akhirnya mereka sampai di tempat Pesta. Lalu dalam perjalanan itu mereka juga tiba di sebuah warung. Mereka ketemu dengan si Tuli dan si Bisu. Si Tuli dan si Bisu. Lalu mereka menceritakan, hai teman,
Lalu si Bisu dan si Tuli tadi, mereka dua tidak bisa pergi ke tempat pesta karena tidak ada yang memberikan solusi atau arah kepada mereka dua. Ceritanya selesai. Baik, anak-anak. Next. Anak-anak, sekarang kita masuk pada analisis masalah, ya, analisis masalah. Ya. Di bagian ini kita diberi kesempatan untuk merumuskan pertanyaan dari cerita yang sudah ada tadi, ya. Merumuskan pertanyaan dari cerita yang sudah ada tadi, ya. Merumuskan pertanyaan, ya. Merumuskan pertanyaan. Bapak Guru akan membagikan LKPD-nya, ya. Oke. Sekarang silakan kerja dalam kelompok kerja, ya. Dalam kelompok kerja merumuskan pertanyaan kunci, lalu dari permasalahan tadi, ya, buat pertanyaan lalu dijawab, ya, ya. Oke, silakan. Baik, kelompok mawar merah sudah. Baik, terima kasih. Kelompok mawar merah sudah, ya. Baik, terima kasih. Ini Bapak Guru memberikan kesempatan kepada kelompok mawar merah untuk melaporkan hasil diskusinya. Silakan. Apa yang dibuat si Lumpat? Apa pesan yang dapat kita ambil dari kisah di atas? Jawaban, saling membantu dan bekerja sama. Sekian dari kelompok mawar merah. Baik, terima kasih kepada kelompok mawar merah. Mari kita berikan tepuk salut untuk kelompok mawar merah. Tepuk salut. Baik, ya. Baik, terima kasih, ya. Sekarang kita masuk ke bagian yang berikut, yaitu penyelidikan dan pengumpulan data, ya. Kita semua diarahkan untuk mencari informasi, ya, dalam kitab suci, ya, dalam kitab suci. Kita buka teks kitab suci, yaitu Kisah Para Rasul bab 4 ayat 32 sampai dengan 37. Ya, satu orang bisa membantu kita untuk boleh membacanya. Silakan, anak Chelsea bisa. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada. Membaca teks kitab suci, ya. Pada kesempatan ini, ya, kita sudah mendengar dan membacanya secara bersama-sama tadi, ya. Pada kesempatan ini kita dituntut dengan beberapa pertanyaan, ya, ya, untuk mencari informasi dalam teks kitab suci yang sudah kita bacakan secara bersama tadi, ya. Ya, dengan beberapa pertanyaan, ya. Pertanyaan Bapak Guru akan membagikan sekali lagi LKPD-nya, ya. LKPD-nya. Oke, silakan dalam kelompok bisa menjawabnya dari pertanyaan yang sudah ada. Silakan. Semua kan? Sudah. Baik. Sekarang Pak Guru sekali lagi memberikan kesempatan kepada masing-masing kelompok untuk boleh mempresentasikan hasil diskusinya. Saya beri kesempatan kepada kelompok melatih untuk melaporkan hasil diskusinya. Silakan kelompok melatih. Diskusi kami. Sikap baik apa saja yang membuat perkumpulan mereka sungguh tetap bertahan dan makin disukai banyak orang? Sehati dan sejiwa. Lanjut yang berikut. Pesan apa yang bisa kalian temukan dari kisah cara hidup jemaat perdana? Jawaban, saling bekerja sama dan membantu. Oke,
Terima kasih banyak kepada kelompok Melati dan kelompok yang lain. Mungkin ada tanggapan kelompok yang lain yang mau menanggapi, silakan. Tidak ada? Tidak. Tidak ada. Baik, terima kasih. Sekali lagi kita berikan tepuk salut untuk kelompok Melati. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Baik, terima kasih. Ya, kita sudah melaporkan hasil diskusi kita. Saat ini kita masuk pada bagian yang berikut, yaitu evaluasi solusi. Evaluasi solusi. Ya. Ya. Dalam suasana hening, ya, ya, kita diajak untuk menyusun niat baik kita, ya, yang akan kita lakukan untuk membalas semua kebaikan orang lain terhadap kita. Ya, kita ambil selembar kertas, ya, tuliskan dalam kertas kira-kira niat baik apa yang mau saya balas kepada orang-orang yang sudah mau berjasa kepada saya sejak kecil sampai saat ini. Silakan. Selesai niat kita. Baik, ya. Bapak Guru beri kesempatan kepada kita, siapa yang bisa membaca apa yang menjadi niat kita. Ya, silakan. Anak Chelsea, silakan. Bisa dibaca dari tempat dulu. Niat baik saya untuk membalas kebaikan kedua. Banyak anak Chelsea yang sudah menuliskan apa yang menjadi niat baiknya, ya, niat baiknya. Bapak Guru mengharapkan kita semua, ya, yang belum sebentar bisa dikumpulkan kepada Bapak Guru, ya, sebagai bahan refleksi untuk kegiatan pembelajaran kita. Baik, terima kasih, ya, kepada kita semua yang sudah ini menyusun apa yang menjadi niat baik kita, ya, niat baik kita. Ya, pada kesempatan ini, ya, kita diberi tugas, ya, yang nantinya kita kerjakan di rumah, ya. Ya. Bapak Guru minta bimbingan Bapak Mama di rumah untuk, ya, dalam mengerjakan tugas ini, dan minggu depan Bapak Guru mengharapkan kita semua kumpul, ya. Oke, baik, ya. Tugasnya yaitu buatlah doa syukur atas kebaikan mereka yang telah berperan dalam hidup Anda. Ya, sudah jelas ini? Sudah. Baik. Next. Baik anak-anak, terima kasih, ya, untuk seluruh partisipasi kebersamaan kita hari ini. Ya, terima kasih banyak. Ya. Kita menutup seluruh kegiatan kita hari ini dengan doa, ya, dengan doa. Satu orang bisa pandu kita dalam doa. Nona Chelsea bisa? Yuk. Mari kita ambil sikap untuk berdoa. Marilah kita berdoa, izinkan saya bahwa manusia bisa tumbuh berkembang kemampuannya karena bantuan para peran serta orang-orang di lingkungan sekitar. Bantulah kami ya Tuhan, agar kami bisa berkembang dengan baik bersama semua orang yang mengasihi kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Baik, ya. Terima kasih kepada anak Chelsea yang sudah memimpin kita di dalam doa penutup. Ya, sekarang silakan keluar kembali ke rumah masing-masing. Hati-hati di jalan, ya.